Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama saya Blended Learning Channel. Kita akan membahas kalau soal-soal sebelumnya kita membahas sinonim, kali ini akan lebih menarik daripada pembahasan sebelumnya. Pembahasan kali ini adalah pembahasan analogi. Analogi biasanya di sini dikenal dengan perpaduan. Perpaduan antara makna. Itu ya, analogi atau bisa dengan hubungan. Hubungan. Ya, kita biar paham, langsung ke pembahasannya. Nomor satu, di sini ada gempa, Rachel. Apa ini ya maksudnya ya? Terus sama dengan di sini ada kata-kata apa maksudnya? Gempa, ini Richter. Kira-kira apa ya? Kita harus tahu dong apa yang dikatakan Richter, apa yang dikatakan gempa. Oke, jadi yang dimaksud dengan riset di sini adalah alat ukur untuk gempa. Jadi gempa di sini diukur dengan Richter. Jadi Richter ini adalah alat ukur dari gempa ke sini ya. Atau gempa itu diukur dengan skala Richter seperti itu. Jadi cari jawaban di bawah ini yang sekiranya ada hubungan sama seperti di atas. Apakah banjir diukur dengan air? Jawabannya tentu tidak. Apakah air diukur dengan banjir? Tidak. Apakah obat diukur dengan dosis? Atau sebaliknya? Tidak. Jarak di sini. Jarak dinamo. Apakah jarak diukur dengan dinamo? Saya kira juga tidak. Di sini D ada suhu. Suhu di sini diukur dengan Fahrenheit. Jadi Fahrenheit ini adalah salah satu pengukuran suhu. Berarti jawabannya di sini adalah D. Kita juga lihat E. E di sini ombak knot. Apa ya? Knot itu ya sudah. Jawabannya di sini adalah D. Jadi suhu alat pengukurnya adalah Fahrenheit. Jadi ini sepadan ya. Jadi jawabannya adalah D. Next ke nomor 2. Nomor 2 di sini ada kata makna rata, mulus. Jadi apa ya? Berarti kalau rata itu mungkin mulus. Artinya tidak ada apa ya? Rata gitu, tidak ada bangunan yang menonjol lagi, rata. Berarti mulus. Jadi kata yang sepadan atau hubungannya dengan jawaban kira-kira apa ya? Segitiga, sisi. Bengkok, liku. Kapak, pengasah. Jari-jari lingkaran perahu, tenggelam. Kira-kira jawaban yang tepat untuk rata mulus itu apa ya? Apakah kalau segitiga itu sisi? Tidak. B. Bengkok. Kalau bengkok berarti itu ada liku-likunya. Berarti kalau rata itu mulus, tidak ada liku-likunya. Berarti rata. Mungkin jawabannya ini. Kita lihat dulu di C. C di sini ada kapak, pengasah. Apakah kapak memang diasah ya? Biar tajam seperti itu. Tapi jawabannya tidak ada hubungannya. Terus jari-jari lingkaran. Jari-jari di sini di dalam lingkaran itu kalau melingkar di tengah-tengahnya itu disebut jari-jari. Dari pinggir ke seperti ini contohnya. Saya gambarkan. Ini lingkaran. Nah, dari sini ke sini ini disebut jari-jari. Misalnya rumusnya R kalau matematika. Ya, itu jari-jari. Terus dulu. Terus next perahu tenggelam. Jadi kalau perahu memang dikena ombak atau bocor ya memang tenggelam seperti itu. Tapi jawabannya tidak sesuai, tidak ada hubungan padanya. Jadi yang betul kira-kira yang mana ya? Yang betul itu B. Jadi kalau bengkok memang berliku-liku ya seperti itu. Kalau rata mulus berarti jawabannya adalah B. Terus nomor 3, langit, tiang. Apa ya kira-kira ya? Jadi langit itu tanpa tiang seperti itu ya. Langit itu tidak ada tiangnya. Bahasa sederhananya kayak gitu ya untuk nomor 3. Atau langit di sini tidak memiliki tiang seperti itu. Atau tidak ada tiangnya seperti itulah. Langit tidak memiliki tiang, alat penyangga seperti itu. Jadi jawaban yang juga bermakna tidak memiliki di bawah yang mana yang sesuai? Tangan tidak memiliki tulang.
Cara mengerjakannya di situ ya. Kalau di atas membacanya langit tidak memiliki tiang, berarti di bawah jawabannya harus tidak memiliki juga agar sama. Nah, A, tangan tidak memiliki tulang. Apakah jawabannya seperti itu? Jadi di sini tangan ya, di sini tangan memiliki tulang. Jadi jawabannya tidak sesuai. Lidah tak bertulang. Kalau ada kata-kata kan, lidah tak bertulang seperti itu. Jadi memang di sini lidah itu tidak memiliki tulang. Oke, kemungkinan jawabannya ini benar. Mungkin ada yang lain. Cek dulu ya. Oke, telinga keseimbangan. Telinga tidak memiliki seimbang. Jadi tidak cocok ya. Al-Quran tidak memiliki hadis. Itu tidak cocok kata-katanya. Al-Quran itu kalau ditafsir salah satunya dengan hadis seperti itu. Firman tidak memiliki sabda. Jadi jawaban yang lain ini eh, tidak sesuai. Yang sesuai adalah B. Langit tidak memiliki tiang, lidah tidak memiliki tulang. Ya, jawabannya yang cocok di sini adalah B. Jadi harus sesuai kalau kata-katanya tidak memiliki, seharusnya di sini juga tidak memiliki. Kita naik ke nomor 4 biar tambah paham. Bunga mahkota. Mahkota. Bunga mahkota. Kira-kira apa ya? Jawab nomor 4. Mahkota ini ada di dalam bunga. Kira-kira apa ya? Apa memiliki, apa tidak? Jadi kalau ini bunga mahkota, jadi jawabannya kalau bunga, hal yang paling indah di bunga di situ terdapat di mahkota seperti itu. Jadi di sini ya, bunga mahkota. Jadi eh, kita harus tahu ini penjelasannya untuk menemukan jawabannya. Jadi nomor 4 di sini bunga yang membuat indah itu adalah bagian mahkotanya. Mahkota bunga seperti itu. Kalian kan tahu sendiri itu apa mahkota di bunga. Jadi kalau kuku yang membuat indah adalah kutek tidak, lotion yang membuat indah kulit, B tidak, bibir yang membuat indah itu merah. Ini kemungkinan ya. Jadi bisa jawabannya nanti bisa tidak, bisa ya. Wanita yang membuat indah adalah rambutnya. Ini juga iya. Terus batik yang membuat indah. Jadi antara C dan D ini jawabannya. Menurut saya yang sesuai ini kan ada pembahasannya nanti juga. Wanita yang indah itu, yang terlihat indah itu adalah rambutnya. Rambutnya. Kalau rambutnya berantakan, kira-kira indah tidak? Ya seperti itu ya. Jadi jawaban yang sesuai adalah D. Yang membuat indah wanita itu adalah rambutnya. Next ke nomor 5. Nomor 5 di sini gampang. Kenapa? Karena televisi itu adalah mengeluarkan gambar. Kalau radio mengeluarkan suara seperti itu. Jadi kalau itu harus sama-sama ya. Kalau di sini di atas eh, langit tidak memiliki tiang, B tidak memiliki tulang. Ini sudah betul analog artinya. Jadi kalau tidak memiliki, pengertian dari ini kedua tidak memiliki, jawabannya berarti di sini cari jawaban yang mengandung kata juga tidak memiliki agar sama seperti itu. Berarti yang kedua bunga, hal yang paling indah dari bunga itu adalah mahkotanya. Terus D, jawabannya D, hal yang paling indah di wanita itu adalah rambutnya. Ya. Terus di sini memiliki atau mengeluarkan. Nomor 5. Televisi di sini mengeluarkan gambar. Kalau radio itu mengeluarkan suara seperti itu. Atau bisa seperti ini. Televisi adalah media yang berbentuk gambar. Kalau radio adalah media yang mendengarkan suara itu. Ya, sedangkan radio merupakan media suara. Kalau televisi adalah media gambar.
Oke, jawabannya sudah ketemu, ada di D ini. Jadi jawabannya media televisi adalah media gambar. Kalau radio adalah media suara. Jadi juga ada suaranya kalau televisi. Lebih ke gambar seperti itulah. Terus gigi kunyah. Berarti gigi adalah kegunaannya untuk mengunyah seperti itu ya. Gigi untuk mengunyah. Atau di sini fungsi dari gigi adalah untuk mengunyah. Jari. Jadi fungsi jari itu kira-kira apa ya? Manis, tangan, kuku, pegang. Jadi yang cocok di sini untuk jawaban nomor 6 adalah adalah D. Pegang. Untuk megang itu pegang. Jadi gigi fungsi untuk mengunyah, kunyah. Jari fungsinya untuk pegang nomor 6. Next ke nomor 7. Nomor 7 di sini kabel karet. Kira-kira apa ya? Kabel karet. Apa ya? Kalau di luar kabel itu tentunya ada karet. Kira-kira apa maknanya? Berarti karet tersebut adalah alat pelindung daripada kabel. Jadi jawabannya di sini sudah ditemukan ya. Berarti kabel memiliki alat pelindung karet. Nah, untuk jawaban seperti itu, untuk selanjutnya juga memiliki sampul memiliki alat pelindung gores. Jawabannya tidak sesuai. Kalau sampo kalau sampo kalau sampo dilindungi oleh rambut tidak. Kalau buku dilindungi oleh sampul. Lembar buku dilindungi oleh sampul. Mungkin ini jawabannya. Gelas dilindungi oleh kaca tidak. Madu dilindungi oleh plastik. Jadi jawabannya yang sesuai ya adalah C. Kenapa C? Karena kabel di luar itu memiliki alat pelindung berupa karet. Sedangkan buku kan itu isinya di dalam memiliki juga alat pelindung yaitu sampul. Jadi sampul itu melindungi isi dari buku agar menarik. Jadi jawaban yang sesuai adalah C. Pembahasan ini memang agak sulit ya, tapi gampang bagi yang paham. Terus santan kelapa, berarti santan itu dihasilkan dari kelapa seperti itu. Jadi jawabannya untuk jawabannya apa ya? Berarti kalau dihasilkan berarti mencari jawaban yang sekira-kira sesuatu ini menghasilkan sesuatu ini seperti itu. Apakah sari santan di sini dihasilkan dari kelapa. Jadi apakah sari dihasilkan dari pati? Seperti itu. Nomor 8. Tidak. Apakah kaldu di berasal dari Oke, next nomor 8. Nomor 8 di sini ada santan kelapa. Jadi santan itu merupakan hasil peras dari kelapa ya. Jadi bahasa yang sesuai untuk menghasilkan sebuah jawaban di A sampai E itu apa ya? Berarti santan di sini adalah sari dari kelapa sebetulnya. Santan artinya adalah sari dari kelapa. Sari adalah sari dari pati. Kaldu merupakan sari dari daging. Daging sari dari sapi. Nanas sari dari buah. Nanas merupakan buah-buahan seperti batok sari dari kelapa. Jadi batok di sini adalah kulit nomor 2 bagian kelapa. Kalau daging dihasilkan dari sapi karena sapi itu berdaging. Nah, kalau kaldu di sini yang cocok. Kaldu adalah sari dari daging. Next ke nomor 9. Nomor 9 ini agak gampang ya. Oke, teman-teman di sini sebelum saya menjawab, teman-teman jawab duluan apakah A, B, C. Nanti kita buktikan apakah jawaban teman-teman benar. Bersyukurlah kalau benar. Kalau salah enggak apa-apa.
Kita terus belajar, namanya belajar kita berawal dari kesalahan. Ini bukan tempat tes tapi tempat belajar. Oke, telinga di sini adalah tempatnya untuk diantingi seperti itu. Apa ya bahasanya kira-kira? Jadi telinga agar terlihat lebih indah itu diberi hiasan yang namanya anting ya. Telinga agar lebih indah itu diberi hiasan anting. Ini khusus perempuan yang beranting ya, bukan laki-laki. Oke, kita next jawabannya. Kepala apakah tampak indah kalau dihiasi dengan rambut? Ternyata jawabannya tidak, karena rambut memang sudah tumbuh di kepala. Terus B, tangan jari. Apakah tangan lebih indah itu kalau diberi jari? Ternyata tidak, tangan sudah memiliki jari. Dinding, apakah dinding itu lebih indah kalau dihiasi dengan kaligrafi? Jawabannya adalah C. Ya, kita juga lihat di bawah. Kaki apakah indah dihiasi dengan dua? Kaki memang sudah ada dua. Terus jari, apakah lebih indah kan dihiasi? Ternyata jawaban yang lain salah ya. Kecuali C. Jadi telinga lebih indah kalau dihiasi dengan anting. Dinding lebih indah kalau dihiasi dengan kaligrafi. Next ke nomor 10 yang terakhir. Sini ada baju dan kain. Baju di sini terbuat dari kain seperti itu, bisa seperti itu. Atau bisa juga iya, betul. Baju di sini terbuat dari kain. Terus apakah sendok terbuat dari piring? Kalau dipikir-pikir tidak ya. Sendok ada banyak macamnya, ada yang berbuat dari plastik, ada yang dibuat dari besi, ada piring juga sama. Tidak ya, tidak analog. Ban karet, apakah ban terbuat dari karet? Jawabannya kemungkinan iya. Kita lihat di lainnya juga. Karet, apakah terbuat dari lentur? Tidak. D. Mangga, apakah terbuat dari manis? Tidak, karena mangga ini bisa saja manis, bisa saja kecut. Ya. Bunga, apakah terbuat dari indah? Juga tidak. Bunga itu dilihatnya indah seperti itu. Jadi jawaban yang benar, ban itu terbuat dari karet. Ini ya. Kalau di sini maknanya baju itu dibuat dari kain, di sini juga jawabannya harus dibuat. Ban itu dibuat dari karet. Oke, sampai di sini dulu. Sekiranya channel ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Agar kalian tidak ketinggalan info selanjutnya. Jangan lupa tekan loncengnya ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.